Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurul Istiqomah, mahasiswa dari Universitas Taman Siswa Padang. Saya akan mempresentasikan mengenai tanaman kakao. Tanaman kakao secara umum dapat didefinisikan sebagai tanaman yang dapat mengalami proses penyerbukan selang, serta dikenal sebagai tanaman incompatibility. Penanganan pasca panen kakao. Yang pertama, fermentasi biji kakao. Fermentasi biji kakao dilakukan untuk meluruhkan lender atau pulp yang terdapat pada kulit biji, sehingga setelah disangrai, biji kakao menjadi lebih beraroma dan bercita rasa kuat. Dan yang kedua, pencucian biji kakao. Pencucian dilakukan agar bentuk biji lebih bagus, warna kulit biji lebih mengkilap, kadar kulit biji lebih rendah. Dan yang ketiga, pengeringan biji kakao. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air biji yang awalnya 60% menjadi 6-7%. Yang keempat, tempering biji kakao. Tempering adalah proses penyesuaian biji dengan suhu udara sekitar yang dilakukan dengan meletakkan biji hasil pengeringan di tempat terbuka selama minimal 5 jam. Yang kelima, pengemasan dan penyimpanan. Sortasi dilakukan untuk mengelompokkan biji berdasarkan penampakan fisik dan ukuran bijinya. Setelah disortir, biji-biji kering tadi kemudian dikemas dalam karung goni. Kemudian karung-karung tersebut disimpan atau dapat langsung dijual. Sekian dari saya, terima kasih. Beberapa contoh olahan produk dari biji kakao. Yang pertama, bubuk coklat. Alat dan bahan untuk membuatnya. Yang pertama, penghancur bungkil atau buah coklat. Yang kedua, mesin penumbuk coklat. Yang ketiga, mesin ayakkan bubuk dan buah kakao itu sendiri. Yang langkah pembuatannya, yang pertama, pilihlah buah kakao yang benar-benar matang untuk mendapatkan kualitas biji yang sempurna untuk diolah. Yang kedua, belalah biji kakao dan ambil semua isi yang ada di dalamnya. Untuk menghilangkan lendir yang terdapat pada biji kakao, perlu dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Keringkan biji-biji kakao tersebut di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Setelah itu, gorenglah biji-biji tersebut hingga merubah warna secara merata kurang lebih selama 30 menit. Pada saat penggorengan, teruslah mengaduk agar biji kakao yang digoreng benar-benar terpanggang secara merata. Setelah semua biji kakao tertumbuk halus, jemur tepung biji kakao atau tepung coklat tersebut di dalam ruangan selama 1 hari 1 malam. Bubuk biji kakao tersebut lah yang kita sebut dengan bubuk coklat dan siap untuk dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, coklat batangan. Alat dan bahan untuk membuat coklat batangan tersebut. Yang pertama, mesin sortasi kakao. Yang kedua, mesin penggiling coklat. Dan yang ketiga, mesin pengaduk coklat. Tahapan membuat coklat batangan tersebut, yang pertama, proses pemanenan buah kakao. Yang kedua, proses fermentasi. Yang ketiga, proses pengeringan dan sortasi buah. Yang keempat, proses pemanggangan buah kakao. Yang kelima, proses winnowing atau menampi. Yang keenam, proses grinding atau penggilingan. Yang ketujuh, proses pengadukan buah. Yang terakhir, tempering atau pengemasan buah kakao dan siap untuk dipasarkan. Pemasaran produk olahan kakao saat masa COVID-19. Untuk masalah pemasaran produk bubuk coklat bisa dikatakan mudah, karena banyak orang yang suka dengan makanan atau minuman yang berasal dari coklat, sehingga banyak digemari oleh orang banyak, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang suka sekali membuat makanan atau minuman yang berbahan dari coklat. Kita bisa melakukan proses pemasaran dengan berbagai cara, yaitu memasarkan ke warung, toko penjualan bubuk coklat, ke minimarket dan sebagainya. Dan pada saat sekarang ini akan lebih efektif dengan cara melakukan promosi di media sosial. Dengan hal itu bisa membuat orang lebih banyak mengetahui produk kita, dan tak hanya secara langsung saja. Selain itu, produk ini diharapkan dapat dikenal masyarakat melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, analisis SWOT coklat bubuk. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kualitas produk terjamin, harga terjangkau, dan asli dari biji kakao. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu harga bahan baku
yang relatif tidak menentu, dan teknologi yang belum memadai. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu daya beli masyarakat terhadap makanan relatif tinggi, dan banyak orang yang menyukai kue manis sebagai hidangan tamu. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu persaingan usaha yang ketat, kemudian banyaknya produk yang sejenis, dan selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.